Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hijau Hitam 21. Hari ini menjelang berbuka puasa kita mendatangkan tamu yang istimewa. Beliau itu adalah seorang pengacara, advokat, tetapi juga salah satu presidium Majelis Daerah Kahmi Ponorogo, dan beliau mantan ketua HMI cabang Ponorogo. Bagaimana Pak Naziri kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bagus. Alhamdulillah diketemukan di kesempatan sore hari ini ya menjelang buka puasa. Alhamdulillah. Semoga puasa kita tetap diberi kelancaran. Amin. Keberkahan. Amin. Pak Naziri, Ya. kalau berbicara puasa dihubungkan dengan penegakan hukum karena Pak Naziri itu kan pengacara. Bagaimana Pak Naziri? Oke, bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun profesi seseorang, apapun pekerjaan seseorang, itu kembalinya kepada niat. Niat. Ya, jadi karena dari niat itu pula menghasilkan sesuatu produk, menghasilkan satu perbuatan, juga hasil atau endingnya seperti apa itu kembali dari niat. Bahkan di dalam Islam itu yang membedakan dua hal orang itu dalam perbuatannya. Kalau dalam seorang yang beriman, Muslim yang beriman, maka dari niat yang benar itu maka dinilai sebagai perbuatan amal soleh. Tapi kalau mereka non Muslim, dia hanya mendapat predikat perbuatan baik. Perbedaannya begitu kan. Di konteks pandangan sosialnya kan begitu juga. Nah, kembali dari semuanya kembali kepada niat itu adalah karena Allah pun juga akan membalas seseorang sesuai dengan niat. Innal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang penegak hukum, seorang pelayan publik, seorang pejabat, apapun dia, kalau dia menjalankan pekerjaannya sesuai dengan niatnya, maka dia pasti akan lebih baik. Karena dia takut tentang bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah menyimpang. Takut akan pertanggungjawaban di akhirat. Tidak hanya di dunia saja, mungkin di dunia hanya takut dengan pengawasan pimpinannya atau atasannya atau pengawasan masyarakat. Dia ketika yang ngawasi nggak ada, dia nggak akan takut lagi. Dia bisa berbuat curang, berbuat nggak benar, kan begitu. Seharusnya dia sebagai penegak hukum misal, apapun dia predikatnya di situ, entahkah hakim, polisi, jaksa, pengacara itu sendiri. Ya. Kalau dia berjalannya sudah bukan mencari ridhonya, bahwa dia yang dilakukan hanya karena sesuatu hal yang menyimpang, maka hasilnya juga tentu banyak nggak benernya. Nggak benernya bisa menyimpang dari aturan, karena lagi-lagi bahwa selama ini yang berjalan atau yang terjadi di negeri ini banyak penegakan hukum itu yang menyimpang. Jadi harusnya dia sebagai penegak hukum justru dia yang mengingkari hukum itu. Dia yang menyimpang atas hukum. Karena dia tahu celahnya maka dia malah berbuat yang tidak benar. Betul, itu semua karena hatinya udah tidak ada niat yang benar. Karena ketika orang sudah niatnya ridho Allah, maka dia udah berpikir tentang pertanggungjawaban di kemudian hari. Oh subhanallah. Karena apa? Kalau dia sudah tidak hanya takutnya pada pimpinan nggak ada, nggak ngawasin, dia udah bisa saja berbuat menyimpang. Tapi kalau sudah kemanapun hanya niatnya mencari ridha Allah, bahwa dia berbuat mencari ridha Allah, menjalankan profesinya, pekerjaannya sesuai aturan yang benar, maka dia nggak akan berpikir diawasi atau nggak diawasi, kan begitu? Pasti selalu on the track. On the track. Tapi sebetulnya seperti apa seseorang yang mencari ridho Allah dalam penegakan hukum ini kan agak berat ya. Tapi seperti apa? Minimal kan dimulai dari niat dulu, Pak. Tentu kemudian semua perbuatan ini akan dibalas oleh Allah karena niatnya. Maka kalau dalam guyonannya bahwa orang jangankan di pekerjaan, di tempat yang umum, orang ke masjid saja. Kalau niatnya salah bisa salah. Dia ke masjid mungkin karena nggak enak sama tetangga, nggak enak dengan mertua. Oh bahaya ini. Kan begitu. Atau ke masjid karena pengen ketemu seseorang di masjid itu. Ini aja ke masjid saja, tempat ibadah saja kalau niatnya udah nggak benar, itu aja udah salah. Nah, memang tentang semua niat itu ada di dalam hati. Maka ada hadis tentang faidah suluhat tasati wa faidah
Fasajat jasada kullu. Ya. Dari situ semua kuncinya itu ternyata lagi-lagi bahwa apa yang dilakukan oleh kita bahkan mendapatkan pertanggungjawaban itu semua kalau pengen selamat dunia dan akhirat ya niat dan jalan yang benar. Itu aja, Pak. Bahkan puasa kita ini kalau puasa itu tidak ridho Allah, bisa aja keluar dari rumah udah mokel kan begitu Pak. Karena tidak tahu kecuali Allah. Betul, karena tadi salah di awal di niat. Karena niat tadi kuncinya kepada niat. Maka kita selalu untuk memohon pada Allah berdoa tentang ketulusan hati, tentang konsistensi niat kan begitu ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah yang zat yang membolak-balikkan hati. Teguhkanlah hati kami ini pada jalan yang kebaikan, kebenaran, ridho di jalan ridhomu ya Allah. Kan begitu kita niatnya begitu. Seseorang sudah berniat mencari ridho Allah, tetapi di tengah jalan kemudian ada gangguan-gangguan. Bagaimana sebagai seorang pengacara muslim itu kemudian bisa tatak, bisa mudah untuk menghalau halangan-halangan tadi, Pak Naziri. Oke, ya tipnya kembali kepada rasa takut tentang pertanggungjawaban, Pak Agus. Karena semua rasa berpikir atau rasa keimanan inilah yang menentukan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Dilihat orang atau tidak lihat orang, disaksikan oleh pimpinan atau tidak disaksikan pimpinannya, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka disitulah kunci orang akan konsisten pada niat yang baik dan benar, berbuat pada jalur yang baik dan benar itu dari niat ini. Niat kemudian dilaksanakan juga dengan baik. Kemudian di tengah jalan ada godaan, kembali coba ingat bahwa saya tidak hanya sebatas mencari sesuatu yang dijanjikan seseorang itu katakanlah dalam satu perkara semisal. Tapi saya ini apa yang akan saya peroleh dan pertanggungjawaban saya bagaimana nanti. Sehingga kita di situ akan kembali lagi bahwa saya nggak berani deh mengambil langkah-langkah wilayah-wilayah yang subhat, yang nggak benar dan sebagainya. Begitu. Jadi gitu. Saya pikir prinsip penjagaan kita ada di situ. Subhanallah. Kembali kepada kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu sebetulnya diperintahkan untuk seluruhnya, tapi khusus para penegak hukum di sini adalah pengacara, itu juga bisa masuk ke wilayah la'allakum tattaqun itu tadi ya Pak Naziri akhirnya tentu, Pak. Karena puasa apa yang diperintahkan Allah pada orang yang beriman ini kan bagian dari bengkel hati. Puasa Ramadan ini sebagai waktu untuk tune up kalau kendaraannya. Kalau mobil itu di tune up biar di fresh kembali dari hal-hal yang mungkin sudah agak kotor, mungkin sudah agak error, sudah agak nggak pas dirasa. Maka dengan Ramadan kembali semakin meneguhkan kembali, melakukan satu kontemplasi, refleksi, evaluasi dan sebagainya. Sehingga di situ kita berusaha untuk mengisi bulan Ramadan ini dari kegiatan-kegiatan yang produktif dalam tanda kutip tentang ibadah-ibadah tadi. Sebelum closing statement, Pak Nazir pernah nggak punya pengalaman ada godaan pada waktu sebagai advokat ataupun pengacara dalam perjalanannya? Misalkan godaan dari intervensi negara ataupun intervensi dari misalkan penegak hukum lainnya atau intervensi lainnya. Pak Nazir ada cerita? Ada, Pak. Misalkan? Jadi di setiap perkara ini kan ada beberapa hal yang kadang entah lawan, entah kawan, entah yang ada keterkaitan dengan satu penanganan perkara. Biasanya ada godaan untuk diajak main, diajak untuk bicara, mencari hal-hal yang menyimpang begitu. Jadi kembalinya saya tidak akan melakukan itu, saya tak akan on the track di jalan saya, ya mohon maaf dan sebagainya lah begitu. Jadi lagi-lagi kembali kepada bahwa apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di situ. Subhanallah. Semoga bisa menginspirasi bagi para insan cita semuanya. Semoga bermanfaat, tetapi sebelum
kita tutup. Closing statement silahkan Pak Naziri. Oke, terima kasih bahwa sekali lagi dari apa yang kita lakukan semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika kita itu sudah ketemu perjalanan yang enggak benar dan itu tidak cepat-cepat introspeksi, maka suatu saat akan menemukan satu peristiwa yang tentu itu merugikan diri kita. Artinya kembalinya semuanya adalah pada niat yang baik, dijalankan dengan baik. Insya Allah barokah. Amin. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pengantar berbuka puasa hari ini. Selamat berbuka. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naziri. Siap, terima kasih Pak Gus.